Shalom jemaat semua, welcome to church. Kembali lagi kita sama-sama berkumpul dalam ibadah online GPSI Jakarta. Tanpa terasa kita sudah ada di minggu yang terakhir di tahun 2021. Sungguh kita bisa bilang bahwa Tuhan itu baik dan kita ada saat ini, sampai saat ini itu semua karena penyertaan Tuhan. Karena itu sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau undang kita semua untuk tunduk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih. Tanpa terasa kami sudah ada di minggu yang terakhir di tahun 2021 ini Tuhan. Banyak yang kami alami, mungkin ada yang baik, ada juga yang buruk. Mungkin ada yang penuh sukacita, penuh tawa, ada pun dengan penuh air mata. Tapi kami tahu di setiap musim hidup kami ya Bapa, sampai hari ini Tuhan terus beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dari awal tahun 2021 sampai dengan hari ini. Kami sungguh bersyukur kami punya Tuhan Immanuel yang selalu beserta dengan kami. Ini kami Tuhan, hari ini kami ingin beribadah ya Tuhan, kami ingin berkumpul bersama-sama dalam rumah-Mu ya Bapa. Walaupun kami masih terpisah secara jarak, tapi kami tahu Engkau Allah Immanuel, Engkau ada beserta dengan kami. Dimanapun posisi kami ya Bapa, lokasi kami, Engkau terus ada bersama-sama dengan kami. Beracaralah Tuhan dalam ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Tutup bungkus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jadikan ibadah ini ibadah yang tidak biasa ya Bapa. Karena kami tahu kami sungguh butuh Engkau. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari jemaat Tuhan kita sama-sama katakan amin. Kita percaya Tuhan kita baik, amin. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Kita mau katakan Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Oh terima kasih Tuhan. Kau sungguh luar biasa. Jemaat Tuhan kita menyanyikan lagu ini sama-sama. Katakan. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Amin, katakan. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Mari kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Kita mau katakan, Tuhan itu baik. Kita mau masuk gerbangnya dengan penuh ucapan syukur. Mari kita nyanyikan sama-sama. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia telah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati akan pujian. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik. Anugerahnya kekal selamanya. Amin. Kita mau terus puji Tuhan. Kita mau katakan Yesus Kristus. Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan pujian.
Terima kasih ya Bapa di surga. Kami sekarang ingin menyembah-Mu Tuhan. Kami mengucapkan syukur kami. Kami bisa melewati tahun 2021. Kami tahu tanpa pertolongan dari Engkau, kami tidak bisa melewati ini semua. Kami ingin terus mengucapkan syukur kami untuk-Mu ya Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Mari jemaat Tuhan, kita mau katakan, terima kasih buat kasih setiamu, penyertaan-Mu sempurna, janji-Mu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. mari jemaat Tuhan, kamu katakan, aku ini dari Allah. Oh, Mari kita menyanyikan. setiap janji-Mu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, setiap tetes air mata dalam hidupku. Katakan, Janji-Mu menopang hidupku, kasih-Mu menuntun
bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Mari kita imani kalimat ini, katakan Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. katakan anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Shalom, saudara-saudara yang saya kasihi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kembali bertemu dalam ibadah live streaming atau online dari GPC Karim Saleh. Dan pagi hari ini adalah minggu terakhir di bulan Desember. Dan minggu depan kita sudah masuk di tahun yang baru, ya, 2022. Baik saudara-saudara, sebagaimana saya sampaikan minggu lalu di khotbah yang saya sampaikan, saya buat berseri, dan hari ini, pagi ini, lanjutan dari khotbah yang minggu lalu, di mana tema yang saya bawakan, hakikat menyambut kedatangan Yesus Kristus, yang terambil di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 42. Nah saudara-saudara, Nats Alkitab menjelaskan bahwa Yesus Kristus lebih cenderung untuk mengarahkan pandangan kita kepada kedatangannya atau kehadirannya dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, dengan peduli kepada orang-orang yang marginal, yang berkekurangan, yang membutuhkan pertolongan, kebutuhan, ya, dibanding dengan kedatangannya secara fisik nanti, ya. Yesus di dalam pembacaan yang kita baca bahwa menginginkan saudara dan saya untuk lebih mempedulikan kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Ya, kita sudah baca kemarin bagaimana Yesus memberikan akan menghakimi di penghakiman terakhir, saudara-saudaraku, ya. Dan ada 3 kebenaran yang bisa kita kupas dari pembacaan Nats tersebut. Nah, minggu lalu saya sudah bawakan kebenaran pertama adalah bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, ya, dan menjadi hakim pada penghakiman terakhir. Dan nanti di dalam tulisan ada, ya, akan dibuat nanti dalam PowerPoint-nya, saudara-saudaraku, ya. Dan fakta-fakta itu juga sudah saya sampaikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, baik ditinjau dari hakikat Tuhan itu sendiri, ya. Dan dia tidak menolak ketika dia disembah. Dan ketiga adalah kesaksian atau pengakuan daripada nabi-nabi, termasuk Yohanes Pembaptis,
Thomas murid Yesus, Petrus dan Paulus, ya, itu semuanya mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah, ya. Nah, sementara Petrus, Paulus sendiri ketika mau disembah oleh orang-orang yang mereka layani, mereka sendiri menolak, saudaraku. Artinya mereka tidak layak disebut sebagai Tuhan, tetapi Yesus menerima penyembahan. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengupas kebenaran yang kedua dari nats yang kita baca minggu lalu di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 41, saudaraku, ya. Nah, sekarang poin yang kedua kita masuk, saudara-saudaraku, yaitu kebenaran yang kedua bahwa Tuhan Yesus menilai atau memperhitungkan setiap kebaikan yang saudara dan saya lakukan selama di bumi ini, saudara-saudaraku. Ya, mari kita coba baca di dalam ayatnya 34 sampai 36 dari Matius 25. Begini firman Tuhan. Dan raja itu, yaitu Yesus, akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tempangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Demikian, saudara-saudaraku, ya. Jadi, saudara-saudaraku, bahwa Yesus pun menilai, saudaraku, memperhitungkan kebaikan yang kita lakukan, saudaraku. Karena nanti di penghakiman Yesus berkata bahwa engkau mempedulikan aku, ya. Tetapi apa kata mereka, saudaraku? Nanti kita baca lagi, saudaraku, ya. Nah, saudara, ayat pendukung yang mendukung bahwa Yesus memperhitungkan kebaikan yang kita lakukan, itu bisa boleh kita lihat di dalam Lukas pasal 7 ayat 47, saudaraku, ya. Lukas 7 ayat 47. Mari kita buka, ya. Lukas 7 ayat 47. Bagaimana seorang wanita, ya, yang mengurapi Yesus, ya. Waktu Yesus datang ke rumah seorang Farisi yang bernama Simon, saudaraku, ya. Di ayat 47 dikatakan, Lukas 7 ayat 47, "Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih." Ini, saudara-saudaraku, Yesus memperhitungkan kebaikan si wanita itu, saudaraku, ya. Walaupun si wanita itu adalah perempuan berdosa, tetapi ketika dia datang menyembah Yesus sampai mengurapi Yesus dengan kakinya dicium, begitu dia merindukan keselamatan itu dari Yesus, maka Yesus memperhitungkan kebaikan yang dia lakukan, saudara. Demikian juga kisah para rasul 10 ayat 22, ya, waktu Cornelius, seorang perwira Romawi, ya, yang mengalami lawatan Tuhan. Kisah para rasul 10 ayat 22, Kisah para rasul 10 ayat 22 dikatakan begini, saudaraku. Jawab mereka, "Cornelius, seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah dan yang terkenal baik di antara seluruh bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaran seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang engkau ke rumahnya dan mendengar apa yang akan engkau katakan." Jadi ada utusan yang dikirim oleh Cornelius, karena dia seorang perwira, untuk menjemput Petrus, saudaraku, ya. Artinya apa? Dia mendapatkan wahyu atau penglihatan dari Tuhan, ya, supaya dia memperoleh keselamatan. Nah, artinya apa, saudara-saudaraku? Tuhan memperhitungkan niat baik atau perbuatan baik oleh orang, saudaraku, sehingga mereka mendapatkan anugerah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Itu, saudaraku, ya. Nah, yang menjadi renungan bagi kita adalah begini, saudaraku. Apakah orang Kristen menganut konsep amal perbuatan agar masuk ke surga? Nah, saudaraku, ya, bukankah di seberang sana begitu kepercayaannya?
ya dengan amal perbuatan bisa masuk surga. No, saudaraku, kekristenan itu tidak mengenal ya apa yang disebut salvation for work, ya. Salvation by work, artinya keselamatan dengan usaha sendiri. Kekristenan tidak menganut seperti itu, ya. Mari kita lihat saudaraku di dalam Roma 10 ayat 9 dan 11 bahwa keselamatan dan surga akan bisa kita miliki ketika apa? Ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengaku dengan mulut kita, dikatakan saudaraku, ya. Yohanes 10 ayat 9 sampai 11, coba kita buka saudara. Roma, maksud saya, ya. Roma pasal 10 ayatnya yang ke-9 sampai 11. Roma pasal 10 ayat 9 sampai 11 dan nanti ayatnya yang ke-13 dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ya. Karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan. Dan ayat 13 dikatakan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Artinya keselamatan surga itu hanya kita miliki ketika kita mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dalam Yohanes 14:6, sebuah ayat yang cukup terkenal, ya, dikatakan bahwa akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku, dikatakan Yesus. Yesus satu-satunya pintu gerbang agar saudara dan saya bisa masuk, ya, kerajaan Allah atau surga itu, saudara. Ya, jadi kita tidak mengenal apa yang disebut salvation by work, artinya keselamatan oleh usaha sendiri. Tidak, karena Efesus 2 ayat 8 berkata, sebab oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan, itu bukan oleh usahamu atau perbuatanmu, tetapi oleh karena anugerah Tuhan, dikatakan saudara. Dan surga itu merupakan bonus bagi orang yang mengikuti Yesus Kristus, ya. Nah, orang Kristen melakukan perbuatan baik karena memang sudah, ya, dahulu beriman kepada Yesus. Ya, beriman kepada Yesus artinya apa? Mengikuti segala firman Tuhan. Ya. Apa yang tercatat di sini, saudaraku, itu artinya beriman, saudaraku, ya. Karena Alkitab juga berkata kalau hanya sekedar percaya, iblis juga percaya, kata firman Tuhan di dalam Yakobus, saudaraku, ya. Tetapi beriman artinya percaya dan melakukan apa yang dipercayakan. Itu artinya beriman, saudaraku, ya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, pada pembacaan Nats, ya, Yesus mengingatkan kepada saudara dan saya agar kita peduli terhadap sesama kita, terlebih kepada seiman. Sebab di ayat 40 dikatakan di dalam Matius tadi, coba kita kembali saudara-saudaraku di ayat semula, Matius pasal 25 tadi, ayat 40 dikatakan, dan raja itu, yaitu Yesus, ya, sebagai raja akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Saudara-saudara, apa artinya salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini? Dan kalau saya buka kata hina di situ adalah dalam bahasa Inggris artinya least, artinya orang-orang yang berkekurangan, ya, baik secara ekonomi, finansial, ya, maupun perhatian, ya, orang-orang yang perlu dibantu, ya, ditolong. Itu artinya orang yang hina, saudaraku. Dan kata saudaraku di sini, saudaraku, itu menunjuk kepada orang-orang yang menerima Yesus, ya. Jadi artinya apa? Kalau kita mengenal orang yang mengikuti Yesus Kristus, kita tidak pedulikan, maka ayat ini sangat mengena kepada saudara dan saya, ya. Jadi kalau kita tidak berbuat baik kepada orang yang mengikuti Yesus, demikian juga kepada sesama, maka ini berlaku. Artinya kita masuk golongan kambing, saudara, bukan golongan domba.
Coba kita buka saudaraku, bukti bahwa saudaraku yang dimaksud Yesus adalah murid-murid Yesus. Dan kalau kita kembangkan orang-orang yang pemberita Injil saudaraku, ya. Karena di dalam Matius 12 ayat 48 sampai 50 nanti saudara baca aja, ketika Yesus dalam pelayanannya dan di rumah, ya, maka ada orang yang memberitahukan kepada Yesus, ibumu dan saudara-saudaramu mencari engkau, dikatakan. Ya. Maka Yesus berkata sambil menunjuk murid-muridnya, inilah ibuku, inilah saudara-saudaraku, dikatakan saudaraku. Ya. Dan di ayat 50 dikatakan setiap orang yang mengikut aku, itulah saudaraku, itulah ibuku, dikatakan Yesus, saudaraku. Jadi artinya apa saudaraku? Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara agar kita memperhatikan, memperdulikan orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya. Baik dari segi dana, baik dari segi moral dan segala macam saudaraku. Kita nggak cukup hanya sekedar tahu firman Tuhan, enggak saudaraku. Kita harus bila perlu dengan financial juga membantu orang saudara, ya. Karena kalau hanya ngomong dengan firman Tuhan itu udah basi saudaraku, ya. Saya bukan mengatakan itu tidak baik, itu baik. Tapi kalau kita lakukan dengan juga ikut kita membantu baik di dalam hal-hal finansial dan sebagainya, perhatian, ya, mengunjungi orang-orang yang membutuhkan pertolongan, kita perlu itu saudara. Ya. Kalau kita memang nggak bisa mengunjungi, ya kita ikut mendukung di dalam pendanaan. Begitu saudara-saudara. Ya. Ini yang dimaksud saudara. Ya. Di dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 saudaraku, ya. Ini waktu Yesus dalam pelayanannya, coba kita buka sedikit Lukas 10 ayatnya yang 25 sampai 37. Itu mengenai orang Samaria, ya. Jadi suatu ketika ini karena berbicara apa, kita harus mempedulikan sesama. Kan begitu ya saudaraku, ya. Maka Yesus memberikan suatu gambaran ketika ada seorang ahli Taurat mencoba Yesus, ya, untuk memperoleh hidup yang kekal, dikatakan, ya. Katanya, guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Maka jawab Yesus, apa yang tertulis di dalam kitabmu, dikatakan, ya. Jawab orang itu, kasihlah Allah, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dikatakan, ya. Dan kasih sama manusia seperti dirimu sendiri. Kata Yesus kepadanya, jawabanmu itu benar, berbuatlah demikian, maka engkau akan hidup, dikatakan Yesus. Tetapi untuk membenarkan dirinya, si orang ahli Taurat itu berkata, siapakah sesamaku manusia? Maka Yesus membuat suatu cerita, ya. Ada seorang yang turun dari Yerusalem ke Jericho, lalu ia jatuh karena dirampok oleh perampok, dan bukan hanya merampok, tetapi melukai si orang tersebut. Nah, suatu ketika ada lewat imam, ya, berarti ini menggambarkan imam juga baru turun dari Yerusalem, saudaraku. Dia baru beribadah, tetapi ketika melihat orang yang terkapar itu, dia hanya lewat. Kemudian Yesus mengatakan, ada lewat lagi orang Lewi. Kita tahu orang Lewi adalah pelayan-pelayan Tuhan, ya. Jadi mereka lah yang membuat acara kalau di dalam ibadah-ibadah agama Yahudi pada saat itu, saudaraku. Tetapi orang Lewi juga hanya melihat, tidak menolong. Tetapi ada seorang orang Samaria, Yesus berkata, ketika dia melihat orang yang terkapar itu, dia menolong, membalut lukanya, dikatakan, dan mengobatinya, dan dia bawa ke tempat pengobatan, saudaraku, ya. Dan dia memberikan juga biaya, saudaraku. Nah, lalu Yesus berkata, siapakah dari ketiga golongan orang itu yang menjadi sesamaku manusia, dikatakan? Maka ahli Taurat itu berkata, orang Samaria. Ya, waktu saya menyelidiki, orang Samaria ini di mata orang Yahudi itu kelas 2, saudaraku, ya. Mereka menganggap remeh lah kalau soal kerohanian orang Samaria ini, ya, karena mereka bukan orang Yahudi tulen, kan begitu, ya. Nah, tetapi Yesus mengambil cerita itu supaya apa?
bukan soal kita sering beribadah kepada Tuhan, tetapi bagaimana pengenalan kita yang benar kepada Tuhan. Itu yang terutama, saudaraku. Maka Yesus mengambil cerita ini. Dia ambil orang Samaria, saudaraku, yang selama ini menganggap, orang Yahudi menganggap nomor sekian mengenai rohani. Tetapi cerita ini menceritakan orang-orang yang di depan umum yang berlagak rohani ternyata hanya teori, saudaraku ya. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, Yesus mengajarkan kepada saya dan saudara agar kita mempedulikan sesama. Mari di Natal ini ya, di era pandemi ini, saudara-saudaraku, banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Perhatikan di sekitar saudara, siapakah ada orang-orang yang perlu saudara tolong, saudaraku. Yesus datang lahir ke bumi ini untuk menolong saya dan saudara. Amin, saudaraku. Agar kita menjadi orang-orang yang bisa diperdamaikan dengan Tuhan. Yang tadinya adalah orang-orang yang harus dihukum, tetapi dengan kehadiran Yesus, ketika setiap orang yang menerimanya diberinya kuasa untuk menjadi anak-anaknya, dikatakan, saudara. Itu yang Tuhan mau. Daripada makna kedatangannya, saudaraku, kehadirannya, dibanding nanti kedatangannya kedua kali. Karena stressing daripada nats yang kita baca adalah bagaimana kita memperdulikan orang-orang di sekitar kita, memperdulikan orang-orang yang membutuhkan pertolongan, memperdulikan orang-orang yang kekurangan, saudara. Itu. Tetapi memang kita lebih mengutamakan adalah orang-orang yang seiman. Paulus mengambil ini di dalam tulisannya di dalam Galatia 6 ayat 10 ya. Berbuat baiklah kepada semua orang, dikatakan, tetapi terutama kepada saudara seiman, dikatakan Paulus, saudara. Saya percaya Paulus juga mengambil ya dari apa yang kita bacakan itu, saudaraku. Arti makna saudaraku yang Yesus katakan, artinya orang-orang yang merupakan murid Yesus, ataupun orang yang pemberita Injil, atau orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, saudaraku. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah, mengapa orang Kristen masih ada yang tidak peduli terhadap sesama? Ini yang menjadi renungan saudara. Mengapa orang Kristen masih ada yang tidak peduli? Ya, saya melihat, saudaraku, karena apa? Orang tersebut sudah melekat dengan hartanya. Kalau kita dalami lagi, mengapa bisa melekat, saudaraku? Ya, mengapa bisa melekat? Nah, kalau kita lihat, saudaraku, di dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 27, yang perikopnya di situ, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ya, di situ seorang anak muda berkata, bagaimana supaya aku memperoleh hidup yang kekal, dikatakan kepada Yesus. Yesus berkata, diambil dari hukum Taurat, saudaraku. Hukum Taurat yang ke-6, jangan berzina, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan mengucapkan saksi dusta, sampai hukum yang ke-10. Lalu si orang tersebut berkata, aku sudah melakukannya. Tapi Yesus melihat, dan saya yakin juga Yesus tahu berita si orang kaya ini, kan begitu ya. Dia mengatakan, hanya ada satu hal yang kurang di dalam dirimu, dikatakan. Juallah milikmu, bagi-bagikan ke orang miskin. Saya percaya, saudaraku, artinya Yesus mengetahui bahwa orang tersebut sudah terikat dengan hartanya, ya. Maka si orang tersebut akhirnya pulang dengan sedih, saudaraku. Ya, karena apa? Karena dia sudah melekat kepada hartanya. Maka Yesus berkata kepada murid-muridnya, lebih sukar seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Maka kagetlah murid-muridnya, saudara. Kalau gitu siapa yang bisa memperoleh keselamatan? Maka Yesus berkata, bagi Yesus tiada yang mustahil. Artinya, saudaraku, ketika kita mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, maka semua apa yang disebut atribut-atribut duniawi, saudaraku, itu menjadi nomor sekian. Kenapa? Karena kita
melekat kepada Tuhan, bukan melekat kepada lain. Bukan saya katakan kita tidak butuh harta, ya, tetapi kita butuh secukupnya, saudaraku. Firman Tuhan berkata, secukupnya. Dan Tuhan sudah berjanji akan mencukupi kebutuhan saudara dan saya. Amin. Itu saudaraku. Nah, saya melihat saudara, mengapa ada orang sampai bisa melekat kepada hartanya. Ini adalah soal paradigma, saudara, ya. Paradigmanya begini, bahwa ketika kita memberikan suatu paradigma bahwa kita waktu memberi itu, kita adalah sebagai seorang pemberi. Tetapi kalau kita memiliki paradigma bahwa kita ini adalah bukan si pemberi, tetapi si pengembali, maka saya percaya saudaraku, hati kita tidak melekat lagi kepada harta itu. Nah, di bawah ini nanti ada saya buat perbedaan, ya, di tulisan ini nanti di PowerPoint. Apa beda orang yang memiliki paradigma di saat memberi sebagai pemberi dan pengembali, saudara? Kalau si pemberi ini begini, bahwa ketika dia memberi, karena dia memiliki paradigma pemberi, maka ada sesuatu yang hilang dari miliknya. Amin. Itu dia, karena paradigmanya begitu, ya. Artinya ketika dia memberi, ada sesuatu yang berkurang dari dirinya. Tetapi orang yang memiliki paradigma sebagai pengembali, dia percaya, saudaraku, bahwa apa yang dia miliki itu sebetulnya bukan milik dia, itu adalah milik Tuhan. Semesta ini semua, ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Maka disitulah perbedaannya, ya. Orang yang memberi, si pemberi dan si pengembali itu beda. Kalau si pengembali waktu dia memberi melepaskan dengan ikhlas dan bebas, saudaraku. Berbeda dengan orang yang memiliki waktu dia memberi dengan status atau paradigma pemberi. Kenapa? Karena dia memiliki rasa kepemilikan di dalam harta itu. Maka ada kalanya dia agak berat hati untuk memberi. Di situ saya lihat kuncinya, saudaraku. Amin. Ya. Maka tema Natal tahun ini, baik PGI maupun KWI, saudaraku, mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, ya, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22. Nah, saya percaya orang yang memiliki paradigma sebagai pengembali, karena dia tahu bahwa apa yang dimilikinya itu adalah milik Tuhan, maka dia memberi dengan tulus ikhlas. Disitulah rahasianya. Amin, saudaraku. Mari kita belajar pagi hari ini, saudaraku, mulai mengembangkan paradigma sebagai pengembali, bukan si pemberi. Karena apa yang saya miliki, apa yang saudara miliki, itu semuanya adalah milik Tuhan. Maka Paulus berkata dalam Galatia, hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dari aku, ya. Dan sekitar 3 minggu lalu saya juga pernah khotbahkan, ya, bahwa Paulus berkata, kamu adalah milik Kristus, ya, yang sudah ditebus oleh Kristus. Jadi artinya, saudaraku, kita harus memiliki paradigma itu bahwa kita adalah si pengembali, bukan si pemberi. Amin, saudaraku. Kebenaran yang ketiga, saudaraku, yang saya dapatkan dari nats pembacaan kita di dalam Matius 25 ini, kebenaran yang ketiga adalah kita harus percaya bahwa surga dan neraka benar adanya, saudaraku, ya. Bahwa surga dan neraka benar-benar ada, bukan dongeng, ya. Surga disediakan untuk orang benar atau orang yang diberkati. Ayat 34 coba kita cek, saudaraku, di dalam Matius 25. Dan nanti ayat 37 dan 46 dikatakan begini, dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi ada, saudaraku, surga yang disediakan bagi orang yang benar, saudaraku. Orang yang benar maksudnya apa, saudaraku?
Karena Alkitab berkata tidak ada semua orang tidak ada yang benar, kan gitu. Di dalam Roma 3 ayat 23. Artinya orang yang benar adalah orang yang menerima Yesus, maka Yesus membenarkan kehidupan saudara dan saya. Dengan apa? Dengan korbannya dia di kayu salib, saudaraku. Itu orang benar. So, Roma 5 ayat 1 dikatakan, saudaraku. Coba kita buka Roma 5 ayat 1. Apa isi firman Tuhan? Kita dibenarkan oleh iman kita kepada Kristus, saudaraku. Roma 5 ayat 1 dikatakan demikian. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di dalam Galatia 3 ayat 13 dikatakan, Galatia 3 ayat 13 dikatakan apa, saudaraku? Demikian. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Artinya, saudaraku, Yesus sudah menjadi kutuk demi apa? Menanggung segala dosa saya dan dosa saudara. Amin. Itu dia. Dia jadi terkutuk, saudara, secara manusiawi, ya. Untuk apa? Untuk mengalihkan yang harusnya kita yang terkutuk, saudara. Amin. Itulah ciri orang benar. Dan neraka juga disediakan sebagai apa dikatakan siksaan yang kekal, ya. Coba kita lihat ayat 37 dan 46. Apa dikatakan tadi di dalam nas yang kita baca ayat 37? Maka orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, dan haus dan kami memberi engkau minum, dan seterusnya, saudaraku. Nah, coba kita lihat di dalam ayat ke 40 ini ya, 41. Ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Artinya, saudaraku, kita, bukan kita ya, maksudnya orang yang di luar Kristus, ya, yang orang-orang terkutuk itu masuk ke dalam siksaan yang kekal, saudaraku. Nah, pertanyaannya, apa ciri orang terkutuk? Nah, saya melihat, saudaraku, adalah pertama, orang yang di luar Yesus Kristus, saudaraku. Artinya setiap orang yang tidak menerima Yesus itu merupakan orang-orang yang terkutuk. Yang kedua, Kristen KTP. Apa Kristen KTP? Kristen yang suam-suam kuku, ya. Dalam Wahyu 3 ayat 16, bagaimana Rasul Yohanes melihat dalam penglihatan waktu di Pulau Patmos, ya, kepada 7 jemaat. Dan Wahyu 3:16 dikatakan kepada jemaat Laodikia, karena engkau tidak panas, tidak dingin, dan suam-suam kuku, maka aku akan memuntahkan engkau, kata Yesus, saudara. Suatu peringatan kepada jemaat Laodikia dan juga kepada saya dan saudara-saudaraku, agar kita jangan suam-suam kuku, menjadi Kristen KTP, ya, yang adem ayem aja. Nah, yang ketiga apa? Orang yang terkutuk itu orang Kristen yang akhirnya menyimpang, ya, sehingga tidak taat. Kita bisa baca nanti, saudara baca dalam Matius 7 ayat 21 ayat 21 sampai 23 dikatakan, bukan setiap orang yang berseru, ya, menyebut namaku Tuhan, Tuhan, akan diselamatkan, tetapi orang yang melakukan perbuatan kehendak Tuhan, ya. Maka Yesus berkata, ada orang berkata, bukankah kami telah berbuat, bukankah kami telah mengusir setan-setan, bukankah kami telah melakukan mujizat? Seolah-olah ini kan kayak kok orang karismatik, ya. Enggak juga, saudaraku, ya. Artinya kepada semua orang yang tidak taat, yang walaupun tadinya adalah hidup di dalam terang, tetapi yang pada akhirnya menyimpang oleh karena apa? Keinginan-keinginan duniawi, oleh karena harta, tahta, wanita, dan akhirnya tidak taat sampai akhirnya dia meninggal, maka ini masuk kategori orang terkutuk, saudara. Ya, Yesus di dalam Lukas 16 ayat 19 sampai 31 menceritakan bagaimana tentang surga dan neraka, yaitu mengenai Lazarus, orang miskin dan orang kaya itu, saudaraku. Ya, memang cerita ini ada dua kubu, ada yang mengatakan ini perumpamaan, ada yang mengatakan ini
cerita yang sesungguhnya nyata. Ya, saya masuk di dalam kelompok yang kedua, bukan perumpamaan. Karena kalau perumpamaan pasti selalu ada tertulis perumpamaan. Ya, di dalam Lukas itu tidak ada dikatakan perumpamaan, saudaraku. Ya, yang kedua, alasannya kenapa ini cerita kisah nyata adalah bahwa kalau perumpamaan dia tidak membuat nama-nama yang sebenarnya. Ya. Tetapi ini ada benar-benar ada namanya, ada Lazarus, ada orang kaya gitu ya. Saudaraku ya. Kalau dalam perumpamaan itu karakternya tidak ada bernama, tidak punya nama gitu loh. Contohnya misalnya di dalam perumpamaan penabur dan benih, Lukas 8 ayat 4. Orang kaya yang bodoh, Lukas 12 ayat 16. Pohon ara yang tidak berbuah, Lukas 13 ayat 6, dan pesta perkawinan ya di dalam Lukas 14 ayat 7. Alasan yang ketiga adalah bahwa ilustrasinya rohani. Berbeda kalau dengan perumpamaan. Kalau perumpamaan ilustrasinya menggunakan hal-hal yang duniawi. Ya. Artinya apa? Metafora duniawi yang Yesus buat dalam perumpamaan. Tetapi ini enggak, saudaraku. Maka saya cenderung bahwa ini adalah, kalau saya ambil kesimpulan, ini adalah kisah nyata, saudaraku. Bahwa ada jurang, memang betul. Apakah ada bisa komunikasi? Ya, kalau menurut itu, ya itu adalah cara Yesus bagaimana untuk menjelaskan gitu ya. Nah, sehingga tidak akan mungkin ada hubungan antara neraka dan surga. Ya, hanya itu aja mungkin keganjilannya kalau kita mengatakan itu cerita nyata. Tetapi saya melihat maknanya di situ adalah bahwa itu ada realita, bahwa ada surga, ada neraka, ada siksaan, ada orang menikmati. Ya, di pangkuan Abraham menceritakan surga, saudara. Maka pagi hari ini saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, jangan percaya ya kalau saksi Yehova mengatakan tidak ada neraka. Jangan percaya bahwa kita telah membaca teks Nats dalam Matius 25 ini, saudaraku. Ada siksaan yang kekal, itu adalah neraka, saudaraku ya. Jadi mari kita pagi hari ini, saudaraku, sebagaimana di dalam tema Matius 25 ini, hakikat menyambut kedatangan Yesus Kristus, bahwa Yesus cenderung agar fokus saudara dan saya bukan hanya kedatangannya yang kedua kali, tetapi adalah lebih fokus dengan kehidupan di sekitar kita. Ya. Saya pernah membaca bahwa Gus Dur berkata, kita terlalu banyak berbicara mengenai ketuhanan sehingga lalai mengenai kemanusiaan, dikatakan oleh Gus Dur ya. Saya setuju, saudaraku. Dan Yesus pun memberikan arahan bahwa yang terpenting adalah mari kita lakukan selama kita hidup di dunia ini untuk lebih peduli kepada sesama. Karena Yesus akan menilai, ya, akan memperhitungkan setiap perbuatan baik yang saya lakukan dan saudara lakukan, saudara. Itu, saudara, kebenaran yang kita boleh ambil dari nats pembacaan kita selama 2 minggu ini, saudara. Biarlah khotbah yang saya sampaikan 2 sesi ini, saudaraku, boleh menyentuh hati saudara dan pikiran saudara. Sekali lagi saya sampaikan, kita tidak cukup hanya berkata-kata firman Tuhan, tetapi mari kita action. Mari kita memperdulikan orang lain ya. Kemarin saya juga sebetulnya lagi memperbaiki mobil, terpaksa saya tunda perbaikan itu, saudaraku. Tadi dilanjutkan. Kenapa? Karena ada saudara saya meninggal, saudaraku ya. Walaupun berbeda kepercayaan, tetapi saya bertekad harus hadir. Karena saya mau, saudaraku. Artinya mari kita menjadi teladan, bukan hanya sekedar omongan, bukan hanya sekedar tahu firman Tuhan, tetapi action. Itu yang perlu, saudaraku. Kalau saya hitung-hitung, iya ya, terlalu capek saya. Kenapa nggak saya tuntaskan perbaikan mobil kemarin? Tetapi saya bersyukur, saudaraku, saya bisa mengalahkan itu. Saya sempatkan untuk hadir ya, melayang sebelum dikuburkan, saudaraku. Mari pagi hari ini, saudaraku, kalau saudara mendengarkan khotbah ini, mari lembutkan hati saudara. Di tengah-tengah pandemi ini ya, kita
kita perlu memperhatikan sesama, perlu peduli kepada orang-orang. Bisa saudara rasakan, saudara. Kalau saudara tidak bisa rasakan, ada sesuatu yang tidak beres, saudara. Saya kalau ketemu dengan orang, ya walaupun misalnya minggu lalu ada Natalan gitu, saya melihat performa dari orang tersebut, saya bisa merasakan ini pasti mengalami sesuatu kekurangan. Nah, saya tergerak, istilahnya, bagaimana untuk bisa dia, ya minimal dalam acara Natal bersuka cita, saudara. Harus begitu, saudara. Mari kita peka untuk sekitar lingkungan kita, jadi menjadi berkat, saudara. Amin. Amin. Demikian firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami telah mendengarkan sabda-Mu, Tuhan, yang mengajarkan kami 3 kebenaran, ya Tuhan. Bahwa di dalam penghakiman terakhir, ternyata Tuhan ingin kami lebih memfokuskan diri kami mengenai kehadiran, kedatangan Tuhan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan yang menjadi orang-orang yang marginal, sebagaimana Tuhan katakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku sakit, ketika aku di penjara, melambangkan Tuhan ada di tengah-tengah kehidupan kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pencerahan Tuhan, bahwa kedatangan Tuhan secara fisik itu merupakan bonus bagi kami, Tuhan. Tetapi yang menjadi fokus kami adalah bagaimana kami ketika kami hidup di tengah-tengah masyarakat, hidup di tengah-tengah tetangga kami menjadi orang-orang yang peduli di sekitar kami, ya Tuhan. Ajar kami untuk selalu peka kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan, ya Tuhan. Sebab mereka adalah mewakili Tuhan, sebagaimana Tuhan telah jelaskan di dalam pembacaan Nats 2 minggu ini, ya Tuhan. Kebenaran yang pertama adalah bahwa Engkau adalah Tuhan, ya Tuhan. Engkau adalah hakim yang akan menghakimi setiap orang. Dan Engkau akan menghakimi begitu miliaran orang, Tuhan, menunjukkan Engkau adalah Tuhan. Dan kebenaran yang kedua, bahwa Tuhan lebih memperhitungkan, atau Tuhan menilai setiap perbuatan baik yang kami lakukan di bumi ini. Dan kebenaran yang ketiga yang kami boleh dapatkan, Tuhan, bahwa surga dan neraka itu benar-benar ada, ya Tuhan. Biarlah Tuhan ketiga kebenaran ini boleh menyinggung hati pikiran kami, Tuhan, agar kami di dalam kehidupan kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Mencintai Tuhan artinya mencintai sesama kami yang butuh pertolongan, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hamba yang Tuhan pakai menjadi seorang berkat Tuhan pagi hari ini. Berkatilah setiap pendengar. Hamba terbatas menyampaikannya, biarlah Roh Kudus yang menerjemahkan lebih dalam bagi setiap yang mendengarkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita, saudaraku. Terimalah berkat Tuhan, anugerah daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, serta pertolongan, penghiburan, pengurapan, dan persekutuan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan Yesus datanglah segera. Di dalam nama Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.